Mulai. Amin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 anggota ini mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proyek akhir dari pembelajaran matematika realistik atau PMR. Untuk itu, saya akan memperkenalkan tim saya. Yaitu yang pertama, saya sendiri akan kerja pribadi dengan 3 divisi terakhir 112. Terus yang kedua ada Maknawi Sukma Dewi dengan 3 divisi terakhir 24. Hai. Terus yang ketiga ada Karina Sia Eka Sukma dengan 3 divisi terakhir 24. Halo. Sebelum itu, di sini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang IT yang kami pakai yaitu bertemakan bilangan eksponen terutama dalam pangkat negatif. Dalam X ini ya, bisa dilihat tampaknya poster X-nya. Yang pertama, ini ada 4 poin ya. Boleh izin dari yang pertama itu ada proses nyata. Nah, itu disediakan ilustrasinya dari persoalan nyata. Nah, yang pertama yaitu kelas 7 sedang mengadakan voting kelas. Guru akan membagikan potongan tugas kepada seluruh murid. Guru melipat kertas jadi 2 bagi 2. Pada lipatan pertama kertas jadi 2 bagian. Pada lipatan kedua kertas berbagi 4 bagian sama 2. Guru melipat 5 kali lipatan. Setelah itu guru memotong yang kelima dan membagikannya ke siswa dan setiap siswa mendapat hingga 3. Nah, dan proses nyata ini nanti kita bisa rumuskan ke atas ya. Yang pertama yaitu ada model O. Nah, ini gambar yang pertama. Setelah lipatan pertama, setelah satu kertas dilipat jadi 2 bagian. Nah, itu ya. Kemudian kita lipat satu 2, kita lipat menjadi 2, terus lipat lagi. Nah, itu menjadi 4 bagian lipatan. Nah, terus yang terakhir itu sampai ke lipatan kelima, sampai lipatannya terlihat kecil-kecil, kotak-kotak kecil. Nah, itu. Jadi model O, tapi kalau kita lagi jadi model O. Terus lipatan kelima ini, yang kecil-kecil terakhir ini, kalau bisa dipercepat, itu akan seperti ini. Ada 32 bagian. Setelah lipatan kelima, terbagi jadi 32 bagian atau 1/2. Dari model form ini baru kita simpulkan di konteks formal yang kesimpulannya A pangkat sin N sama dengan 1/A N. Ini boleh next. Akibatnya sudah kami bahas. Lanjut kita masuk ke LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik yaitu mengenai eksponen pangkat negatif. Jadi ekspor kita bisa buat dengan TP sebelum kali dengan TP-nya yaitu peserta didik mampu memodelkan eksponen dari bentuk negatif. Terus di bawahnya ada petunjuk kerja untuk pengisian LKPD. Pertama itu sebelum mempelajari LKPD bentuk LKPD dulu. Tulis identitas pada lembar kerja yang sudah diberikan. Pahamilah ilustrasi dan materi yang diberikan. Jarak LKPD dengan petunjuk yang ada teman-teman teman-teman kelompok atau pada ya tanyakan kepada guru ketika dia tadi lalu proses selesaikan materi soal yang diberikan LKPD. Kalau ke bawah LKPD ini ada 2 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas pertama ini disediakan gambar dari konteks nyatanya yang dibuatkan oleh aktivitas kalau yang pertama ya konteks model atas. Sebentar. Nah ini konteks nyatanya ini ya. Nah ini dijadikan di aktivitas pertama.
dengan ilustrasinya, yakni kelas 10 sedang mengadakan voting kelas. Guru akan membagikan potong kertas pada seluruh siswanya. Guru melipat kertas menjadi 2 bagian sama luas. Guru terus melipat kertas menjadi 2 hingga 5 kali lipatan. Akan dipotong menjadi 5 jadi bagian siswa. Terus siswa mendapat 1 potong hingga 1. Berapa bagian siswa dalam tersebut? Pertanyaannya, lanjut kita bawa. Nah, dari pertanyaan yang ada lagi jadi lipatan di bawah ini dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan. Ini adalah berdasarkan partai nantinya dari itu mengisi berapa pecahan dan didapatkan dari lipatan kertas yang ada di gambar itu. Ada karena dalam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, bagaimana cara kamu menentukan harus lipatan berapa dari 5. Nah, ini ada blok diskusi. Siswanya menjawab di apakah kamu dapatkan baiknya siswa dalam tersebut? Kamu perintah sebelahnya tidak siswa wajibkan untuk menuliskan jawabannya. Nah, ini aktivitas 2. Aktivitas 2 ini gambarnya ini sudah bukan konteks format nyata ya, melainkan di sini kita rumusnya yaitu x sama dengan x kali x kali x kali ya. Soalnya bentuk x dan pangkat ilustrasinya di bawah. Jika eksponen bentuk negatif adalah bentuk pecah lipatan pertama maka apa yang kamu simpulkan menjadi mengenai eksponen pangkat negatif. Nah, ini bisa disuruh untuk berhenti lagi. Gue lanjut. Ini juga ada pertanyaan. Bagaimana bentuk eksponen dengan basis A dan pangkat minus M? Kalau ini icebergnya itu sudah masuk ke model formal. Nah, selanjutnya ini adalah penyelesaian ketiga yang dijelaskan oleh teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan untuk penyelesaian LKPD-nya. Pada aktivitas yang pertama ini, di soal yang pertama, siswa diminta untuk menyatakan ketiga gambar ini dalam bentuk bilangan pecahan. Nah, di sini kemungkinan jawaban siswa kan ini dia terbagi menjadi 2. Maka satu bagiannya ini yaitu adalah 1/2. Dan karena ini terbagi menjadi 4, maka satu bagiannya yaitu 1/4. Sementara yang ini bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka bilangan pecahannya yaitu 1/8. Selanjutnya, setelah menyatakan dalam bentuk bilangan pecahan untuk lipatan pertama sampai ketiga, bagaimana cara kamu menunjukkan pecahan untuk lipatan yang keempat dan kelima? Nah, di sini kita menggunakan 2 jawaban siswa yang kemungkinan akan mereka jawab. Yang pertama, yaitu siswa menggunakan cara melanjutkan lipatan yang ketiga. Jadi, setelah lipatan yang ketiga tadi, mereka lipat lagi kertasnya hingga lipatan keempat. Kemudian mereka buka hasil lipatannya itu menjadi berapa bagian. Kemudian mereka lipat lagi seperti lipatan yang keempat. Kemudian mereka lipat lagi sampai lipatan yang kelima, dan mereka dapatkan hasil lipatan yang kelima itu ada berapa bagian. Namun kemungkinan juga siswa itu bisa langsung menemukan pola dari lipatan tersebut, yaitu polanya 1/2 pangkat N. Sehingga dengan menggunakan pola tersebut untuk lipatan yang keempat dan juga lipatan yang kelima, hasilnya berarti 1 untuk yang keempat 1/2 pangkat 4 atau sama dengan 1/16. Sementara untuk yang lipatan yang kelima 1/2 pangkat 5 atau sama dengan 1/32.
Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang ini, bisakah kamu dapatkan banyaknya siswa dalam kelas tersebut? Berapakah jumlahnya? Jawabannya yaitu bisa. Dilihat dari hasil lipatan yang kelima, kan seperti yang diketahui tadi, pada lipatan yang kelima itu memenuhi jumlah seluruh siswa di kelas. Maka banyaknya siswa di kelas adalah banyaknya hasil lipatan kelima, yaitu terbagi menjadi 1/32 kan tadi. Sehingga banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 32. Lanjut di aktivitas yang kedua, di sini kan diperkenalkan terlebih dahulu untuk eksponen yang bentuk positif dengan basis X dan pangkatnya yaitu N. Maka seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, X pangkat N sama dengan X dikali X sebanyak N kali. Nah, jika eksponen bentuk negatif adalah bentuk pecahan, hasil lipatan seperti di aktivitas 1, maka apa yang kamu simpulkan mengenai eksponen pangkat negatif? Di sini siswa mulai digiring untuk masuk ke bentuk formalnya. Jadi ini adalah salah satu alternatif jawaban siswa. Bisa saja mereka berpendapat seperti ini. Menurut saya, eksponen pangkat negatif adalah bentuk pecahan dari eksponen positif. Lanjut, bagaimana untuk eksponen dengan basis A dan pangkatnya min N atau negatif N? Nah, di sini mereka mulai menggeneralisasi, yaitu A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan hypothetical learning trajectory atau HLT. Seperti sebelumnya, materi yang kita gunakan adalah eksponen pangkat negatif dengan materi prasyaratnya yaitu operasi perkalian dan juga pembagian, serta tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memodelkan eksponen bentuk negatif. Di sini hanya menggunakan satu pertemuan saja dan juga satu tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran ini, kan tadi seperti yang ada di PMR, ada 3 tahap pembelajaran. Yang pertama, tahap informal dan model of. Ya, di sini seperti tadi yang diperkenalkan dari masalah konteks nyatanya terlebih dahulu. Dari sini, aktivitas siswa yaitu siswa melakukan eksplorasi dengan melipat kertas sesuai dengan instruksi di LKPD. Dari 1 lipatan, bagiannya kan menjadi 1/2, hingga lipatan yang kelima yang menghasilkan 1/32. Di situ, siswa mencatat hasil setiap lipatan dalam bentuk pecahan. Nah, ini adalah konjektur pemikiran siswa. Siswa memahami pola bilangan yang semakin kecil seiring bertambahnya lipatan. Di sini ada 2 kemungkinan jawaban. Jadi, untuk jawaban yang benar, mereka bisa langsung mencatat pecahan sesuai dengan hasil lipatannya, yaitu 1/2, 1/4, dan 1/8. Namun, untuk jawaban salahnya, mungkin mereka kurang memahami pertanyaannya sehingga yang mereka tuliskan itu contoh seharusnya adalah 1/2, namun mereka menuliskannya yaitu 2/1. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke LKPD. Di sini pada aktivitas 1. Nah, di sini kan ini adalah konjektur jawaban siswa yang benar yaitu 1/2. Ini karena ini terbagi menjadi 2 dan satu bagiannya maka 1 dari 2 bagian. Namun kalau siswa ini kurang memahami, kemungkinan besar dia akan menuliskannya yaitu 2/1, 4/1, dan juga 8/1. Selanjutnya, memasuki model form. Di sini, siswa mendiskusikan pola yang terlihat dari hasil lipatan, seperti bagaimana pecahan menjadi semakin kecil dengan cara dibagi 2 pada setiap langkah. Nah, untuk konjektur pemikiran siswa di sini menyadari pola pembagian berulang, tetapi mungkin belum menghubungkan pola pecahan dengan eksponen negatif. Nah, sebenarnya di sini tidak ada jawaban benar ataupun jawaban salah, karena ini yang ditanyakan adalah bagaimana caramu untuk mendapatkan pada lipatan yang keempat dan juga lipatan kelima. Bisa saja ini yang diharapkan dari siswa adalah siswa mulai menyimpulkan pola sesuai urutan lipatan.
Namun kemungkinan juga siswa itu mereka memilih cara lain, yaitu dengan menyebutkan berdasarkan banyaknya hasil lipatan setelah lipatan keempat dan kelima. Jadi mereka melipat kertasnya sendiri. Kalau kita baca LKPD, ini yang seperti ini. Jadi mereka jawaban yang pertama ini adalah jawaban yang kemungkinan menjadi alternatif yang kedua itu. Jadi mereka lipat dulu kertasnya hingga lipatan keempat, lalu mereka lihat hasilnya, kemudian mereka lipat lagi sampai lipatan yang kelima dan mereka lihat hasilnya, itu ada berapa. Sementara ini adalah jawaban yang diharapkan, yaitu siswa bisa menemukan sebuah pola, yaitu 1/2 pangkat N. Dan mereka bisa mendapatkan hasil pada lipatan keempat dan kelima melalui pola tersebut atau dari bentuk eksponen negatifnya. Itu yang diharapkan. Dan dari sini kan mereka bisa langsung menyimpulkan bahwa untuk yang lipatan kelima atau banyaknya siswa di kelas itu yaitu adalah 32 anak atau 32 siswa. Lanjut, kita memasuki ke model formal. Model formal ini seperti yang pada LKPD pada aktivitas yang kedua. Siswa mulai memahami konsep eksponen negatif sebagai kebalikan dari eksponen positif dalam bentuk pecahan melalui aktivitas sebelumnya. Untuk konjektur pemikiran siswa, siswa di sini mulai memahami hubungan antara pecahan dan juga eksponen. Jawaban benar yaitu eksponen pangkat negatif menunjukkan inverse atau kebalikan dari pangkat positif. Sehingga hasilnya adalah pecahan A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Sementara untuk jawaban yang salah, kemungkinan besar ini siswa menganggap bahwa eksponen pangkat negatif adalah bilangan negatif yang dipangkatkan. Ini jika kita kembalikan ke LKPD, terdapat pada aktivitas yang kedua. Di sini dia mulai diperkenalkan dengan bukan diperkenalkan tapi mereka diingatkan dengan eksponen yang pangkatnya positif. Nah, lalu mereka disuruh untuk menghubungkan antara yang pangkat positif dengan aktivitas sebelumnya untuk menyimpulkan sebenarnya eksponen pangkat negatif itu bagaimana. Dan ini adalah bukan alternatif. Ini adalah konjektur pemikiran siswa yang kita harapkan, yang kemungkinan benar. Selanjutnya di sini mereka harus menggeneralisasikan, yaitu menjadi A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas iceberg-nya, sudah membahas LKPD beserta penyelesaiannya, sudah membahas konjektur-konjekturnya. Sekarang yang kita bahas adalah teacher guide, atau di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Oke, seperti yang di awal, tema yang kita ambil yaitu eksponen pangkat negatif. Di sini kami khususkan di kelas 10 dengan durasi waktu pembelajaran yaitu 2 kali 45 menit. Di sini kami menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Oke, lanjut. Di sini kita fokus pada tujuan pembelajaran atau TP-nya yaitu peserta didik mampu memodelkan eksponen dalam bentuk negatif. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada LKPD, kemudian yang kedua ada kertas lipat, kemudian yang ketiga ada alat tulis, kemudian yang keempat ini opsional yaitu media papan tulis atau digital. Oke, masuk pada pendahuluannya. Di sini ada apersepsi. Apersepsi ini apa? Apersepsi ini adalah proses awal pembelajarannya. Jadi pada proses awal pembelajaran, ini guru mengajak siswa mengingat kembali materi eksponen positif yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti apa? Seperti yang pertama, mungkin guru bisa mengingatkan kayak memberikan pertanyaan seperti ini. Apa ini maksud dengan eksponen? Kemudian bisa juga bagaimana cara kerja eksponen positif. Nah, setelah itu guru itu bisa memberikan contoh-contoh singkat juga. Misalnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Kan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Seperti yang dijelaskan sebelumnya
yang n kali, banyak kali itu. Nah, berarti 2/3 sama dengan 8. Kemudian dari sini kan sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan contoh. Nah, kemudian guru bisa menanyakan apakah siswa sudah memahaminya. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi. Di sini guru perlu memberikan motivasi agar siswa itu mampu mengilustrasikan. Kayak gini, guru menyampaikan bahwa hari ini siswa akan mengeksplorasi bagaimana eksponen negatif bekerja. Jadi guru itu bisa memberikan pengantar kayak gini. Bayangkan kalian membagi sesuatu menjadi 2 bagian. Lalu membagi bagian itu menjadi setengah lagi. Apa yang akan terjadi jika kalian terus membaginya? Nah, dari pertanyaan yang pertama itu sudah mampu membuat siswa untuk mengilustrasikan apa ya, pasti gitu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, pengantarnya, kita akan melihat bagaimana proses ini berkaitan dengan eksponen negatif. Jadi pokoknya pertanyaannya itu mampu mengantarkan siswa untuk mengilustrasikan bagaimana eksponen negatif itu bekerja. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, masalah. Jadi di sini tuh guru memberikan ilustrasi dari LKPD. Jadi konteks masalahnya seperti di Xberg ada, di LKPD ada, di situ ada ilustrasi masalahnya, konteks masalahnya yaitu kelas 10 sedang mengadakan voting kelas. Guru akan membagikan potongan kertas kepada seluruh siswanya. Guru melipat kertas menjadi 2 bagian sama luas. Guru terus melipat kertas menjadi 2 hingga 5 kali lipatan. Setelah itu, guru memotong hasil lipatan kelima dan membagikannya ke setiap siswa, dan setiap siswa mendapat 1 potong hingga tidak tersisa. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Berarti fokusnya di sini untuk mencari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Oke, kita masuk pada kegiatan intinya. Nah, sudah dijelaskan pada LKPD-nya ya, bahwasanya kita di sini menggunakan 2 aktivitas. Yang pertama, kita masuk pada aktivitas yang pertama. Nah, pada aktivitas yang pertama, kan guru itu apa yang pertama-tama? Yaitu guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh guru sudah membentuk kelompok dalam kelas tersebut. Kemudian guru meminta siswa membaca dan memahami permasalahan yang terdapat dalam aktivitas 1 pada LKPD. Jadi di situ guru memberikan waktu kepada siswa untuk memahami permasalahan yang ada. Nah, permasalahan ini itu harus mampu mengajak siswa untuk memodelkan pecahan dari proses melipat kertas hingga 5 kali lipatan. Nah, kemudian yang kedua, guru memberikan ilustrasi singkat tentang kegiatan ini. Misalnya kayak gini, ilustrasinya. Jika kita terus melipat kertas menjadi 2 bagian, apakah kalian bisa menebak jumlah bagian yang dihasilkan setelah 5 lipatan? Nah, seperti itu. Kemudian guru meminta siswa untuk menentukan hasil lipatan selanjutnya. Itu menurut siswa bagaimana caranya itu terserah siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk yang pertama tujuannya menentukan jumlah bagian dari setiap lipatan dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyatakan hubungan antara jumlah lipatan dan nilai pecahan dalam bentuk pola matematis. Nah, mereka kan berkelompok. Guru juga ternyata harus mendampingi kelompok tersebut. Tidak hanya mendampingi, mengamati diskusi dan juga memberikan pertanyaan pancingan seperti apa pola yang kalian lihat dari jumlah bagian dan lipatan. Bisa juga pertanyaan pancingannya seperti ini. Bagaimana kalian menuliskan pola ini dalam bentuk umum? Seperti itu. Nah, ini kan masih aktivitas yang pertama. Nah, di aktivitas yang pertama di akhir ini guru bisa meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, kelompok harus menjelaskan cara yang digunakan untuk menentukan pola, termasuk bentuk eksponen negatif yang mungkin mereka temukan. Nah, guru juga harus memfasilitasi diskusi dengan mengkonfirmasi pola yang ditemukan siswa dan memperkenalkan bentuk eksponen negatif 2/(-n) sebagai hasil dari lipatan kertas tersebut. Nah, kan ini sudah melakukan aktivitas yang pertama. Tujuan dari aktivitas yang pertama ini apa? Yaitu yang pertama, membantu siswa memahami eksponen negatif melalui pengalaman konkret. Kan tadi pengalamannya konkret ya, yang disediakan pada yang masalah tadi, konteks masalahnya. Kemudian yang kedua, melatih siswa mengenali pola hubungan antara pembagian dan eksponen. Oke, aktivitas yang pertama sudah, kita masuk pada aktivitas yang kedua. Nah, pada aktivitas yang kedua ini, guru meminta siswa melanjutkan ke aktivitas yang kedua pada LKPD.
kan disediakan 2 aktivitas. Ini kita masuk pada aktivitas yang kedua, di mana mereka itu akan menyimpulkan hubungan antara eksponen negatif dan pecahan berdasarkan pola yang telah mereka amati di aktivitas yang pertama. Nah, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD secara berkelompok. Kan disediakan pertanyaan seperti, apa yang dapat kalian simpulkan tentang eksponen pangkat negatif? Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana kalian menuliskan bentuk umum eksponen negatif dengan basis A dan pangkat min N. Nah, di situ siswa diperintahkan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ketika siswa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD tersebut, guru itu mendampingi kelompok yang kesulitan. Tidak hanya yang kesulitan, semua kelompok didampingi, tapi yang diutamakan tuh yang kesulitan. Nah, di situ memberikan panduan berupa pertanyaan seperti, apa hubungan antara hasil pecahan dengan pangkat negatif? Bisa juga kayak pertanyaan, bagaimana kalian dapat menjelaskan hubungan ini dalam bentuk matematis? Seperti itu. Nah, kan tadi itu masih dalam bentuk diskusi. Nah, setelah diskusi selesai, guru bisa meminta 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, kemudian kelompok lain itu diminta memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap presentasi tersebut. Jadi ada feedbacknya. Kemudian guru mengarahkan diskusi untuk menyimpulkan bahwa bentuk umum eksponen negatif itu apa. Jadi dari hasil diskusinya itu nanti didapatkan simpulan bahwasanya bentuk umum eksponen negatif itu adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu. Nah, dari situ kan guru dan siswa sudah bersama-sama membuat kesimpulan akhir tentang konsep eksponen negatif dan bagaimana konsep ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Nah, aktivitas yang kedua ini tujuannya apa? Itu yang pertama, siswa dapat menyimpulkan hubungan antara eksponen negatif dan pecahan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengeneralisasi konsep eksponen negatif. Nah, tadi kan udah kegiatan inti. Kemudian di sini ada penutupnya. Penutup dari kegiatan itu. Yang pertama ada refleksi. Refleksi ini adalah perenungan. Jadi guru itu mengajak siswa untuk merenungkan pelajaran di hari tersebut. Seperti apa hal baru yang kalian pelajari tentang eksponen negatif? Kemudian yang kedua bisa juga kayak gini kalimatnya. Apakah kalian menemukan kesulitan selama diskusi? Jadi kalimat-kalimatnya itu mampu membuat siswa untuk merenungkan hasil pembelajaran di hari tersebut. Nah, kemudian ada kesimpulan. Jadi guru itu menyampaikan ringkasan, memperoleh ringkasan bahwasanya eksponen negatif itu dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Misalnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kan tadi sudah mendapatkan kesimpulan juga. Nah, di situ guru juga tidak boleh lupa bahwasanya perlu juga ada tugas tambahan sebagai latihan mandiri kepada siswanya. Nah, mungkin bisa diberikan soal seperti ini. Nyatakan 3 pangkat min 2 atau 5 pangkat min 3 dan 2 pangkat min 4 dalam bentuk pecahan, seperti itu. Oke, sekian penjelasan materi singkat tentang eksponen pangkat negatif dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akhir nunggu ini siapa yang tutup?